Refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, tugas 1.1 A.8 koneksi antar materi oleh Hyasinthus Yuda Arnoldus SPDGR, CGP Angkatan 7 Kota Bengkulu. Salam dan bahagia. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran di kelas, saya terkadang mengalami kesulitan dalam mendesain pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apalagi saya pengampu mata pelajaran IPA, peran saya lebih dominan dibandingkan dengan siswa. Dalam penyampaian materi, terkadang saya hanya menuntaskan tuntutan KD atau target belajar dan menuntut siswa menguasai materi ajar tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa. Di akhir pembelajaran, saya juga jarang melakukan refleksi dengan siswa, sehingga saya tidak mengetahui bagaimana perasaan siswa saat mengikuti pembelajaran saya dan sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang saya lakukan. Asumsi saya bahwa pembelajaran saya sudah berhasil apabila saya sudah menyelesaikan sesuai tuntutan kurikulum dan nilai siswa di atas KKM, sehingga saya beranggapan bahwa hasil akhir yang dicapai siswa adalah segalanya, tanpa melihat proses yang dilalui siswa. Hal inilah yang membuat siswa menjadi tertekan dan terpaksa saat mengikuti pembelajaran saya karena harus mendapatkan nilai yang baik. Apabila ada siswa yang nilainya rendah, saya hanya berpikir letak kesalahan itu apakah ada di kemampuan dasar siswa atau pembelajaran saya yang kurang menarik, tanpa mengajak siswa untuk berefleksi atau menanyakan kesulitan yang dialami. Sebelumnya saya berasumsi bahwa karakter siswa yang buruk bisa saya ubah apabila saya terus menekan siswa tersebut untuk berubah. Dengan menegakkan tata tertib sekolah dan pemberian hukuman, siswa dapat jerak dan karakternya dapat menjadi lebih baik. Padahal, menurut Ki Hajar Dewantara, siswa bukanlah kertas kosong yang bisa kita isi atau kita dominasi. Hal inilah yang mengakibatkan pusat proses belajar hanya pada guru atau pendidik saja. Siswa diposisikan dalam kondisi yang pasif. Dalam dasar pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik sebagai tukang kebun kehidupan. Pendidik yang memerdekakan anak dan dengan konsep bermain. Pendidikan berpihak pada anak atau yang kita sebut dengan menghamba pada anak. Pendidikan budi pekerti dan anak bukan kertas kosong atau tabula rasa. Setelah mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang menuntun. Sebagai seorang pendidik, saya tidak bisa memaksakan kehendak saya kepada siswa. Pendidik harus bisa mengarahkan siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuannya, sehingga dapat membuat siswa tertekan dalam belajar. Siswa atau anak adalah pribadi yang unik dan memiliki karakteristik masing-masing. Dengan menuntun anak sesuai dengan segala kekuatan kodratnya, anak akan mencapai keselamatan, selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan adalah saat belajar, siswa merdeka, baik secara batin maupun lahirnya. Siswa belajar tanpa tertekan, sesuai dengan kemampuan, minat, dan karakteristik mereka masing-masing. Tugas saya sebagai seorang pendidik adalah mendesain pembelajaran di kelas yang mampu mewadahi gaya belajar siswa yang beraneka ragam. Dengan menggunakan pendekatan berbagai metode pembelajaran yang variatif, diharapkan siswa menjadi senang, bebas, semangat, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Strategi yang dapat saya lakukan adalah dengan sebelumnya mengidentifikasi karakteristik siswa dan melakukan refleksi dengan siswa untuk mengetahui kemajuan, hambatan, dan proses serta tingkatan perkembangan siswa dalam belajar.
pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pembelajaran yang berpihak dan berpusat dalam siswa, pada siswa, atau student center. Siswa adalah subjek dalam pembelajaran, sehingga siswa yang memegang kendali dan guru berperan sebagai fasilitator. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, saya sebagai pendidik akan lebih menghargai keberadaan siswa, mendengarkan siswa, memberikan dengan ikhlas dan tulus hati sesuai dengan kebutuhan siswa, dan tidak memaksakan siswa untuk selalu mengikuti yang saya mau. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen dalam belajar menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Mengenali karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, wali murid, wali kelas, dan guru BK. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan, serta menerapkannya di kelas, di mana siswa dapat menentukan cara belajarnya sendiri dengan tetap mengacu pada kurikulum. Yang keempat, memfasilitasi siswa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Kelima, saya selalu menjadi teladan yang baik untuk siswa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menghayati dan konsisten terhadap peran saya sebagai guru dalam menerapkan pendidikan karakter. Di Yayasan Tarakanita, saya yaitu Pendidikan Karakter Tarakanita atau PKT dengan nilai CC5+, agar mendukung terciptanya kultur pendidikan karakter di dalam sekolah. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah saya. Dimulai dari selalu konsisten menerapkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun di sekolah. Menanamkan nilai karakter baik kepada siswa, misalnya siswa yang asli Bengkulu, di mana mereka dalam bersuara lebih keras dari yang lain dikarenakan kondisi geografis Bengkulu, bahari, laut, dan dataran tinggi. Dengan menuntun penuh kesabaran dalam mengajarkannya, karena kita sebagai guru juga harus bisa memahami kondisi budaya daerah asal siswa. Pendidikan perlu dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebudayaan yang ada, sehingga muatan budaya juga perlu dimasukkan baik dalam pembelajaran di kelas, pelajaran umum, seni budaya, muatan lokal, maupun program kesiswaan yang lainnya seperti ekstrakurikuler dan pentas seni. Dalam refleksi akhir, saya mengubah pola pikir tentang pendidikan, menguatkan tekad dan hati untuk berubah, pembelajaran merdeka dan menyenangkan, fokus keterampilan abad 21 dan budi pekerti, hingga nanti terbentuk profil pelajar Pancasila. Perubahan yang akan dipraktekkan di sekolah. Yang pertama, merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan siswa, melakukan praktik terhadap pembelajaran yang esensial, memahami dan memprioritaskan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran atau student center, mencari cara yang efektif dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi siswa, melakukan refleksi dengan siswa, membuat catatan refleksi untuk mengetahui apakah pembelajaran sudah efektif dan apa yang harus diperbaiki, serta menindaklanjuti hasil refleksi tersebut. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang modul ini. Atas perhatiannya saya ucapkan